Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun kalian membuka video ini ya. Perkenalkan, nama saya itu Jeffrey Jonathan. Siapa sih Jeffrey Jonathan ini? Nah, saya itu mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2018. Kenapa sih saya membuat video ini? Nah, saya itu membuat video ini untuk mengerjakan tugas akhir pengumpulan listrik dengan membuat video pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, kita berbincang sedikit dulu ya. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Soalnya kan sekarang ini ada virus COVID. Gimana sih cara menanggulangi virus ini? Nah, kita tuh harus menaati protokol yang dibuat oleh pemerintah, seperti 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan jangan lupa ya. Yang menurut saya paling penting sih mencuci tangan, soalnya kan kita apa-apa tuh pasti tangan bakal kayak mengusap muka seperti itu loh. Langsung saja kita ke topik ya. Topik yang saya bawakan itu ada instrumen petunjuk arus searah DC. Nah, awal-awal tuh kayak apa sih DC itu? DC itu adalah direct current atau bisa diartikan sebagai arus searah. Nah, di sini ada mekanisme kumparan putar magnet permanen. Gerakan dasar kumparan putar magnet permanen atau Permanent Magnet Moving Coil PMMC yang ditunjukkan pada gambar di kanannya itu sering disebut dengan gerakan D'Arsonval. Desain ini memungkinkan magnet dalam suatu ruang tertentu dan digunakan bila diinginkan fluksi paling besar di dalam senjang udara. Nah, seperti gambar di kanan, di sini ada magnet sepatu kuda, ada jarum petunjuk, ada pengatur posisi 0, ada pegas pengatur, ada bobot lawan, sepatu kutub, dan ada yang kumparan. Nah pada gambar di bawahnya lagi, gambar maya mekanisme kumparan putar luar yang menunjukkan perincian konstruksi kumparan magnet luar berbentuk sepatu kuda pada jarum petunjuk. Bagian berbentuk Y adalah pengatur 0 atau zero adjust dan dihubungkan ke ujung tetap pegas pengatur depan. Sebuah pasak esentrik yang menembus kontak instrumen memegang bagian berbentuk Y tersebut, sehingga posisi 0 jarum pada dapat diatur dari luar. Dua pegas konduktif atau konduktif spring dari fosfor perunggu yang umumnya berkekuatannya sama, menghasilkan gagak terkalibrasi untuk melawan torsi kumparan putar. Prestasi pegas yang konstan diperlukan untuk mempertahankan ketelitian instrumen. Ketebalan pegas diperiksa secara teliti di pabrik untuk mencegah kondisi pegas yang permanen atau yang elastisitasnya menghilang. Harus disalurkan dari dan ke kumparan oleh pegas-pegas pengatur. Di sini ada konstruksi magnet inti, core magnet construction. Dalam tahun-tahun belakangan ini, dengan perkembangan alnico dan bahan-bahan magnetik yang disempurnakan lainnya, telah menjadi laik untuk merancang sebuah sistem magnetik di dalam mana magnetnya sendiri berfungsi sebagai inti atau core. Magnetik ini memiliki keuntungan yang nyata, yaitu relatif, tidak terpengaruh oleh medan-medan magnet luar. Meniadakan efek sun magnetik dalam konstruksi panel baja, di mana beberapa alat ukur yang bekerja berdekatan dapat saling mempengaruhi pembacaan masing-masing. Kebutuhan akan melindungi magnetik dalam bentuk selubung-selubung besi juga ditiadakan pada konstruksi magnet inti. Pelindung yang dimiliki sendiri menjadikan mekanisme magnet inti sangat bermanfaat, terutama dalam pemakaian pesawat, udara, dan ruang angkasa, di mana sejumlah instrumen harus dipasang saling berdekatan satu sama lain. Sebuah contoh cara pemasangan ini ditemukan pada indikator jarum silang atau cross pointer, di mana sebanyak 5 mekanisme dalam
satu selubung untuk membentuk satu kesatuan peragaan. Jelas, penyediaan selubung-selubung besi dan penurunan beban yang sesuai merupakan fungsi besar dari pesawat udara yang membawa ya, seperti ini gambar-gambar Di sini ada kompensasi temperatur. Gerak dasar PMMC bukannya memiliki sifat bawaan yang tidak sensitif terhadap temperatur, tetapi temperaturnya bisa dikompresif dengan menggunakan bahan SAN dan tahanan seri yang sesuai dari bahan tembaga dan manganin. Keduanya, kuat medan magnet dan regangan gas berkurang terhadap kenaikan temperatur. Perubahan-perubahan ini cenderung membuat jarum membaca lebih rendah pada suatu arus yang diberikan berkenan dengan kuat medan magnet dan tahan kumparan. Sebaliknya, perubahan pegas cenderung membuat jarum membaca tinggi dengan suatu kenaikan temperatur. Tetapi efeknya tidak identik, sehingga alat ukur yang tidak terkonversi cenderung menghasilkan pembacaan rendah sebesar sekitar 0,2%. Setiap kenaikan temperatur dalam derajat Celcius untuk perincian instrumen, gerak dianggap terkompensasi. Bila perubahan penelitian terhadap perubahan temperatur sebesar 0 derajat Celcius tidak melebihi seperempat kesalahan total yang diizinkan. Di sini ada sensitivitas galvanometer. Nah, untuk menyatakan sensitivitas sebuah galvanometer, umumnya digunakan 3 definisi, yaitu yang pertama ada sensitivitas arus atau current sensitivity. Yang kedua ada sensitivitas tegangan atau voltage sensitivity. Yang ketiga ada sensitivitas megaohm atau megaohm sensitivity. Yang pertama, sensitivitas arus atau current sensitivity didefinisikan sebagai perbandingan penyimpangan atau defleksi galvanometer terhadap arus yang menghasilkan defleksi tersebut. Biasanya, arus dinyatakan dalam mikroampere dan defleksi dalam milimeter, di mana D sama dengan defleksi galvanometer dalam bagian skala atau milimeter. I sama dengan arus galvanometer dalam mikroampere. Ya, seperti gambar di samping, S besar, V kecil sama dengan D per I dikali milimeter per mikroampere. Sensitivitas tegangan atau voltage sensitivity didefinisikan sebagai perbandingan defleksi galvanometer terhadap tegangan yang menghasilkan. Oleh karena itu, SV sama dengan D per V kali mm per mv, di mana D sama dengan defleksi galvanometer dalam bagian skala atau milimeter. V sama dengan tegangan yang diberikan ke galvanometer dalam
mV. Sensitivitas megaohm didefinisikan sebagai tahanan dalam megaohm yang dihubungkan secara seri dengan galvanometer agar menghasilkan defleksi sebesar 1 bagian skala bila tegangan I dimasukkan ke dalam rangkaian tersebut, di mana D sama dengan defleksi galvanometer dalam suatu bagian skala atau milimeter. I sama dengan arus galvanometer dalam mikroampere. Seperti gambar di samping rumusnya, SR sama dengan D per I sama dengan SI milimeter per mikroampere. Ampere arus searah atau DC ammeters. Gerakan dasar dari sebuah ampermeter arus searah atau DC ammeter adalah galvanometer PMMC, karena gulungan kumpulan dari sebuah gerakan dasar adalah kecil dan ringan, dia hanya dapat menghasilkan arus yang kecil. Bila yang akan diukur adalah arus besar, sebagian besar dari arus tersebut perlu dialirkan ke sebuah tahanan yang disebut SAN. Tahanan SAN dapat ditentukan dengan menerapkan analisa rangkaian konvensional terhadap di mana Rm sama dengan tahanan dalam alat ukur, Rs sama dengan tahanan SAN, Im sama dengan arus defleksi skala penuh dari alat ukur, Is sama dengan arus SAN, I sama dengan arus skala penuh dengan ampermeter termasuk arus SAN. Sensitivitas tegangan didefinisikan sebagai perbandingan defleksi galvanometer terhadap tegangan yang menghasilkannya. Oleh karena itu, di mana D sama dengan defleksi galvanometer dalam bagian skala atau mm, V sama dengan tegangan yang diberikan ke galvanometer dalam mV. Karena tahanan SAN paralel terhadap alat ukur atau ampermeter, penurunan tegangan pada tahanan SAN dan alat ukur harus sama dan dituliskan V SAN sama dengan V alat ukur. IS RS sama dengan IM RM. RS sama dengan IM RM per IS. IS sama dengan I min IM. RS sama dengan IM RM per I min IM. Tahanan SAN yang digunakan dalam sebuah alat ukur dasar bisa terbuat dari sebuah kawat tahanan bertemperatur konstan yang ditempatkan di dalam instrumen atau sebuah SAN luar atau menganin atau konstantan yang memiliki tahanan yang sangat rendah. Sebuah SAN luar ditunjukkan pada tahanan SAN ini terdiri dari lempengan-lempengan bahan resistif yang disusun berjarak sama dan masing-masing ujungnya dilas ke sebuah batang tembaga besar dan berat. Bahan ini mempunyai koefisien temperatur 59 yang sangat rendah dan memberikan efek termolistrik yang kecil terhadap tembaga. SAN luar jenis ini biasanya digunakan untuk mengukur arus yang sangat besar. Di sini ada SAN Ayrton. Batas ukur sebuah ampere arus searah atau arus DC masih dapat diperbesar dengan menggunakan sejumlah tahanan SAN yang dipilih melalui saklar rangkuman atau range switch. Alat ukur seperti ini disebut ampermeter rangkuman ganda. Rangkaian ini memiliki 4 SAN, RA, RB, RC, dan RD, yang dihubungkan paralel terhadap alat ukur agar menghasilkan 4 alat ukur yang berbeda. Saklar S adalah sebuah saklar posisi ganda dari jenis menyambung sebelum memutuskan, make before break, sehingga alat pencatat tidak akan rusak, tidak terlindungi dalam rangkaian tanpa sebuah SAN sewaktu penguibahan batas ukur. SAN universal atau SAN Ayrton mencegah kemungkinan pemakaian alat ukur tanpa tahanan SAN. Keuntungan yang diperoleh adalah nilai tahanan total yang sedikit lebih besar. SAN Ayrton ini memberikan kemungkinan yang sangat baik untuk menerapkan teori dasar rangkaian listrik dalam sebuah rangkaian praktis. Terima kasih, kiranya itu saja ilmu yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Terima kasih.